Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar lagi jam pelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia tema 4 subtema 2. Sebelum belajar seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masih membahas buku sastra ya. Dan di sini kita akan bahas inti cerita dalam buku sastra. Oke. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika membacanya dengan cermat. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, coba dibuka di buku bupenanya halaman 25. Nah, halaman 25. Di situ ada cerita kan? Biar Bapak bacakan sedikit. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih, ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Ya. Itu tadi cerita di buku bupenanya halaman 25. Nah, sekarang kita cari tahu tokohnya siapa saja. Tokohnya ada Pak Kadir dan para petani lainnya. Lalu peristiwa apa yang terjadi? Terjadi serangan wabah hama di sawah para petani kan. Peristiwa yang terjadi itu kan. Lalu inti ceritanya apa? Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Ya. Lalu pesan moral apa? Pesan moral itu nasihat ya, nasihat yang bisa kita pakai di kehidupan kita juga. Nah, dari cerita tersebut kita bisa tarik pesan moralnya, tarik hikmahnya bahwasanya meskipun terkena musibah kita harus pantang menyerah ya, tidak menyerah dan tetap bersemangat, selalu bekerja sama antar sesama ya. Ya kan dari cerita itu kan kita diajarkan untuk tidak menyerah ya, pantang menyerah dan juga selalu kerjasama. Oke ya, jadi dalam sebuah cerita kita cari tokohnya, peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa ini bisa jadi lebih dari satu ya kalau ceritanya panjang. Lalu inti ceritanya apa dari seluruh teks tersebut, intinya apa sih yang diceritain ya. Lalu pesan moralnya tadi yang bisa kita pakai di kehidupan kita masing-masing. Nah, lalu menentukan pesan moral di suatu cerita, caranya satu, membaca dengan cermat ya. Baca baik-baik ceritanya dengan cermat ya, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokohnya. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca ya. Cari nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Yang ketiga, buat kesimpulan kalimat dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasamu sendiri ya. Nah, dari nasihat-nasihat yang ada, kita buat kalimat dengan bahasa kita sendiri. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tugasnya sama seperti Bapak tadi, cari tokoh, peristiwa, inti cerita, dan pesan moral ya, seperti ini tadi. Ya, cari seperti ini tadi. Tokoh, peristiwa, inti cerita, dan pesan moral. Ya, dicari 4 ini. Ceritanya Raja Parkit yang cerdik ada di halaman 35 dan 36. Ceritanya cukup panjang. Nah, di situ cari tokoh-tokohnya siapa saja, peristiwa apa aja yang terjadi, inti ceritanya apa, pesan moralnya apa ya, nasihat yang diberikan kepada kita para pembaca apa. Oke. Terima kasih, sekian dari Bapak. Bapak akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.